Ada orang yang sudah terlalu GR mengatakan, kalau kita mensweeping mall-mall yang ada pohon terang itu biasanya dianggap memurnikan agama. Tidak ada kaitannya. Karena orang Kristen itu tidak pasang pohon terang pun juga tidak apa-apa. Itu mirip kalau umat Islam ada rioyo kupat itu. Kupatan itu nggak ada di Arab Saudi, di Mekah, Medina kan nggak ada. Kupatan kan cuma ada di Jawa. Begitu juga pohon terang itu cuma ada di Eropa. Dan itu bukan syaratnya ibadah. Yang begini ini kan bukan misa. Yang begini ini bukan liturgi. Ini hanya perayaan. Karena perayaan agama apa saja juga boleh ikut. Kalau saya diundang untuk acara-acara Islam, Maulid Nabi harus datang. Kalau nggak datang ya iman-iman, begitu ada banyak makanan. Diundang untuk acara Hindu ya datang. Ketika saya menulis buku yang berjudul Religi dan Religiositas Soekarno, itu buku saya yang ditandatangani Gus Dur, tokoh-tokoh nasional Indonesia waktu itu tahun 2000. Ada seorang pedanda di Bali mendoakan saya, kemudian saya dipasangi beras di sini, di depan pura. Terus kemudian teman-teman Kristen yang golongan Kristen Taliban itu juga ada itu. Itu tidak boleh Pak, Bapak mencampur adukan ajaran Kristen dan Hindu. Nah orang menghormati saya kok tidak boleh. Apa kalau batuk saya dikasih beras itu kemudian iman saya jadi Hindu? Ya tidak. Itu yang namanya sopan santun pergaulan. Maka saya senang sekali mendengar sambutannya Pak Ustadz Khalil tadi. Ya itulah Indonesia itu sebenarnya ya itu. Ojo serius-serius lah seolah-olah dunia itu mau perang terus kita harus murni-murnian. Tidak ada yang seperti itu. Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu formal belum berdiri. Tahun 1360 sudah ada ungkapan Renika Datu Winuwus Wara Buddha Wiswa Biniki ring apan kena parwanosan mangkang jinatwa lawan siwa tapwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangruan. Dari Bapak Parisadilu Dharma kan bunyinya begitu. Itu ada dalam kitab Sota Soma. Itu jauh sebelum orang Barat menyadari apa yang namanya multikulturalisme. Orang Indonesia nggak perlu diajari toleransi. Kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika itu. Barat sama Arab masih perang salib sama-sama primitifnya. Satunya Allahu Akbar bunuh orang Kristen, satunya Haleluya bunuh orang Islam. Pada Haleluya itu puji Tuhan untuk membunuh. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar malah untuk membunuh orang lain. Itu bangsa primitif. Indonesia nggak primitif lagi. Kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda adalah satu, tanhana dharma mangrua, dan kebenaran itu tidak mendua. Itu Indonesia. Baru-baru ini muncul apa yang namanya haramnya salam lintas agama yang tadi disampaikan oleh para tokoh tadi. Saya kadang-kadang kaget juga. Kenapa salam lintas agama itu kok diharamkan? Itu kan sopan santun pergaulan. Ketika seorang Buddha teman saya merayakan Waisak, saya mengucapkan selamat Waisak. Apa juru selamat saya ganti dengan Siddhartha Gautama? Kan ya tidak. Ketika Bapak Ibu mengucapkan selamat Natal, apakah Nabi Muhammad harus diganti Yesus Kristus? Kan juga tidak. Sama dengan gini loh Bapak Ibu. Kalau ada teman kita mau nikah, kemudian dia mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Istrinya dia kan nggak jadi istri kita, tetap jadi istrinya dia. Kok enak jadi istrimu? Itu yang namanya sopan santun dalam pergaulan. Bahkan sebelum orang ngomong harem apalagi itu mencerminkan bangsa yang sudah mundur secara peradaban. Abad ke-8 Masehi itu ada dokumen Sunda kuno yang namanya Siska Kanda Engkarsia. Itu pada masa Hindu Buddha itu. Kerajaan Sunda itu menyambut ketika Hindu datang, diterima
Buddha datang diterima, masing-masing diberi salam menurut salamnya. Ongkara nama Siwa. Nah, itu untuk bagi yang menganut agama Siwa. Lalu sembah ring bulun Sang Panca Tathagata, itu Buddha. Itu abad ke-8 Masehi loh kau ini. Di zaman Majapahit puncak toleransi itu dirumuskan di dalam sloka yang tadi saya baca, Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Manggala. Makanya kita itu harus sering piknik keluar masjid kita, keluar gereja kita, keluar pura kita, supaya kita semakin sadar bahwa semua makhluk Tuhan itu memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jangankan 1 atau 2 generasi, 10 generasi pun tidak bisa menghilangkan yang namanya rahang Batak atau sipit Tionghoa, ikal mayang Papua atau kuning langsat Manado, lidah Bali atau sawo matang Jawa. Karena kita ini diutus Tuhan menjadi Indonesia sekarang ini supaya kita menyatakan kesatuan kemanusiaan kita, bahwa kita harus satu seperti satunya 5 jari dalam satu kepala. Itulah Indonesia. Pertanyaan berikutnya, lalu yang beda-beda bagaimana Pak? Nah ini, kalau yang beda-beda itu bisa diajak diskusi. Kalau diskusi mesti ada ketela, bukan ketela, betulnya kacang godoknya itu mesti ada ya. Itu syarat ritualnya kan begitu. Terus minum kopinya dari mana itu? Gunung apa di sini namanya? Yang paling Ijen. Gunung Ijen. Nah, nanti kalau saya ngomong gini mesti Anda tahu perasaan saya. Artinya saya ingin diberi kopi Banyuwangi. Supaya saya bisa menceritakan betapa harumnya kopi Banyuwangi. Nanti kalau saya nggak dibawain kopi kan saya nggak bisa cerita. Teman saya mengatakan nggak percaya kalau belum merasakan. Lah ini rasanya, lah itu. Begitu juga dalam hubungan lintas agama. Ketika orang tidak kenal orang Islam, ketika orang Islam tidak kenal dengan orang Hindu, kita ini sama-sama ngerasani. Hati-hati loh, Kristen itu jahat, itu. Hati-hati, Islam itu jahat. Tapi kita tidak pernah langsung mencoba. Anda sama dengan menceritakan kopi Banyuwangi enak, tapi kopi Sidikalang nggak enak, nggak percaya. Buktikan dulu. Maka sering-seringlah piknik lintas agama, supaya kita pahami itu Indonesia kita. Semakin jauh kita piknik, semakin kita sadar bahwa kadang-kadang kita ini bertengkar karena simbol. Satu contoh, kalau di Indonesia orang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pasti lidahnya orang Islam yang pasti. Tapi kalau Anda pergi ke Libanon, apa Assalamualaikum khusus untuk Islam? Anda pergi ke Palestina, Anda pergi ke Mesir, ayat Alkitab yang tadi saya baca ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Selama ini kita mengenalnya hanya pakai bahasa Latin. Gloria in excelsis Deo, gitu kan? Padahal itu ada terjemahannya dalam bahasa Arab. Anda kenal penyair Khalil Gibran dari Libanon, itu bukan Islam, itu orang Kristen itu. Kalau nggak percaya sama saya, habis acara Natal ini buka YouTube, Anda tulis Christmas songs in Lebanon, dan ketemu nanti. Christmas, lagu Natal di Libanon. Nanti kan lagu Natalannya pakai bahasa Arab. Terus Anda baca Reciting the Bible in Arabic Coptic Orthodox Church, nanti kan muncul bahasa Arab, itu Natal. Bil batil kana kalima wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hatta kana bil batil indallah kullu shay'in bihi
syarikana wa fi ghairihi lam yakun syai'un mimma kan al-majdu lillahi daiman. Ini bukan Al-Quran Pak, ini Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau orang Islam kan jelas kalau membaca Al-Quran diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Kalau orang Kristen, ini Kristen di Lebanon, Syria, Mesir, nah, soalnya di sini yang ada cuma GKT sama GPDI masalahnya. Makanya semua dari barat kita tidak tahu. Coba kalau kita lihat Kristen di Lebanon, Kristen di Syria, Kristen di Kairo kan lain. Piknik kita lebih jauh lagi. Gitu loh Bapak Ibu. Sebetulnya membaca kitab dengan cara ditilawatkan itu bukan budaya Islam saja. Itu budaya Timur Tengah. Mirip kalau orang Jawa nembang mocopat itu loh. Nah sekarang yang nembang siapa? Kalau yang nembang itu adalah orang Jawa, Sigro miler anggeteksi nonggo pecul kawan doso kang jageni. Itu pasti orang Jawa, Jawa Tengah menceritakan Joko Tingkir kan itu kan. Tapi kalau yang baca mocopat itu kira-kira jemaahnya Kiai Sadra di Karangjoso sana itu pasti Injil yang dibaca. Duh romolun kang mungguing suar gogong mugi asmo tuan linuhurno sagung jalmi. Itu doa Bapak kami kan itu kan. Makanya sering-seringlah piknik kita ini. Anda mesti piknik ke Bali, live in kepada orang-orang Hindu, terus tanya yang selama ini salah paham. Katanya orang Hindu itu nyembah berhala, takonono langsung bener apa enggak? Pak Pedanda, Pak Pemangku, pasti jawabannya enggak benar. Dia mengatakan apa? Enggak Pak, dalam kitab kami, kitab beda, itu jelas dikatakan ekam sapripah bahuda wadanti. Dia yang satu, dia yang esa, disebut dengan berbagai macam nama. Kalau orang Kristen punya gelar-gelar Tuhan, orang Islam punya nama-nama indah bagi Tuhan, jumlahnya berapa? 99. Dan di Hindu jumlahnya malah lebih banyak, 1000. Makanya ada 1000 nama Siwa. Ayo, sekarang bagaimana? Maka tidak perlu lagi kita mengembangkan kesalahpahaman terhadap orang lain. Intinya ya, kalau kita lihat semangat Natal itu apa? Damai sejahtera di bumi. Yang pertama tadi apa? Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu kalau bahasanya umat Islam, hablum minallah, ya, vertikal, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Bambang kok lancar bahasa Arab. Saya kuliah di Kairo Bapak Ibu. Di sana nggak bisa dibedakan orang karena bahasanya. Lah kenapa? Ini teks ini di dalam bahasa Arab. Bunyinya mirip Al-Quran meskipun bukan Al-Quran. Al-masdu lillahi fil ali wa ala al-ardis salam wa bin nasil masarat. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, wa ala al-ardis salam, dan sejahtera di bumi, dan di bumilah kesejahteraan salam, wa bin nasil masarat, bagi manusia yang berkenan kepadanya, bagi manusia yang berkehendak baik. Makanya yang wa alal ardi salam, damai sejahtera di bumi itu hablum minan nas. Gitu loh. Bunyinya juga salam. Makanya ja'a Yasuwa wa qala lahum assalamu alaikum. Itu disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19.
Tapi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran bahasa Ibrani, nah ini supaya Anda tahu, di Israel itu ada umat Islam. Sebelum berdirinya negara Israel, di Tel Aviv, di Yerusalem Timur, itu ada orang-orang Muslim, warga negara Israel. Karena bahasa Ibrani sekarang menjadi bahasa nasional di sana, maka ada Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani. Terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan apa? Diterjemahkan Beshem Elohim Har-Rahman Viharahum, demi nama Elohim yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi Bismillah diterjemahkan Beshem Elohim. Al-Quran dalam bahasa Inggris, coba misalnya ada ungkapan Ismuhul Masih Isa bin Maryam, diterjemahkan apa dalam bahasa Inggris? Surat Al-Imran 45. His name is Jesus Christ, the Son of Mary. Nah, Yesus juga. Yesus itu kan bahasa Latin, bahasa Yunani. Al-Quran bahasa Yunani, Yesus juga. Tapi kalau kita bahasa Arab, Al-Masih juga. Akhirnya apa? Dengan era komunikasi informasi yang begitu canggih ini, batas-batas bahasa, batas-batas suku menjadi semakin tipis. Indonesia sudah siap sebelum Eropa siap. Indonesia sudah siap sebelum negara-negara Arab siap. Karena apa? Ratusan tahun sebelum mereka sadar tentang itu, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Bangga saya jadi orang Indonesia, saudara-saudara. Baru kemudian yang beda-beda itu bagaimana, Pak? Yang beda-beda ya biar saja. Wong taman itu menjadi taman sari yang indah kalau ada bunga puspawarna. Kalau tamannya cuma tunggal warna, itu namanya pasar bunga. Kan begitu kan? Mari kita jadikan Indonesia itu taman sari. Jangan sok-sokan, sok tahu, menilai orang lain dari ukuran kita. Ada yang mengatakan, Pak Bambang kenapa pakai jenggot? Karena ada aliran Kristen yang tidak boleh pakai jenggot. Di mana ayatnya tidak boleh pakai jenggot? Sementara kalau kita nyanyi, apa namanya? Oh betapa indahnya, itu kan ada janggutnya Harun kan? Kan pasti ada seperti saya ini. Maka Anda lihat itu, patriark-patriark gereja-gereja ortodoks di Timur Tengah. Ya, Patriark Nasir Asrallah dari Libanon, Patriark Maronit gerejanya Khalil Gibran, Patriark Tawadros dari Mesir, Patriark gereja ortodoks, patriarknya mantan sekjen PBB yang namanya Butros Ghali. Itu semua pakai jambang, pakai kumis. Nah, untuk membedakan itu ada orang yang pokoknya identitas itu harus beda. Makanya ada orang yang mengatakan warung CJDW. Ya dong? Karena dia ingin tidak secamai dengan orang lain. Itu selera makanan. Ada yang bikin bakso tunggal rasa. Terus saya masuk ke situ, saya makan, kok asin sekali. Saya protes sama orang yang punya bakso. Namanya juga tunggal rasa, Pak. Salahnya sendiri masuk. Iya loh. Kan asin saja kan tunggal rasa, tidak ada manis, tidak ada gurih. Salahnya sendiri masuk yang tunggal rasa. Makanya kalau Indonesia tunggal rasa tidak enak. Indonesia itu menjadi enak apabila kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu warisan nenek moyang kita. Beda Pak, sudah tahu kalau beda. Tapi bagaimana caranya kita memang tidak sama, tetapi kita harus bisa bersama-sama. Maka saya katakan, kalau dari Timur Tengah, ya kemudian itu bukan budaya kita. Sekalipun Kristen munculnya di Timur Tengah, toh kita tidak harus jadi Arab, tidak jadi Yahudi. Sekalipun Islamnya juga di Timur Tengah, di Arab, toh kita harus tidak jadi orang Arab. Apa kata Bung Karno? Jikalau engkau ingin menjadi seorang Muslim, jadilah Muslim yang Indonesia. Engkau jadi Kristen, jadilah Kristen yang Indonesia. Engkau jadi Hindu, jadilah Hindu yang Indonesia. Maka di Bali ada sanggah, di India tidak ada.
Karena apa? Prinsip desa kala patra. Desa mawa cara, negara mawa tata. Beda-bedane ya mesti ono. Makanya dikatakan ada orang yang tingkat toleransinya itu baru coba-coba. Dia mengatakan kepada saya, ini loh Pak, salam lintas agama itu kan tidak harus campur aduk Pak. Loh yang nyampur aduk itu ya sopo toh Mas? Misalnya sekarang kami itu tidak bisa ngomong shalom Pak. Lah kok iso ngomong ini? Tapi kan nggak pasti seperti Bapak, ora apa-apa. Yang penting kan niatku menghormati orang lain. Orang Islam ngomong swastiastu tidak apa-apa, orang Hindu terima kok. Saling menyenangkan dalam kehidupan masyarakat itu syarat kerukunan. Tapi tidak berarti agama kita campur baur kan? Satu contoh, ya gini aja Pak. Sekarang kita ini tahu bahasa kita masing-masing lah. Pokoknya kalau salam, shalom, sancai, damai, rahayu itu artinya kan sama Pak. Bebek itu apa? Kwek kwek kwek, ayam tahu artinya, petok petok jawabannya. Bebek mengucapkan salam, kwek kwek kwek. Ayamnya mengucapkan jawaban, petok petok, cukup Pak. Sapinya mengucapkan mo, rapilem sapinya. Ya sudah terserah dia. Tapi artinya apa? Jadi tahu bahasa masing-masing Pak. Itu juga tidak salah, tapi baru tingkat toleransi tingkat dasar. Nah kok bisa Pak? Nah nyatanya kan kita ini manusia bukan bebek loh. Masa gue gede padak nih bebek kan Mas? Kita ini kan bukan ayam yang petok-petok, kita kan bisa ngomong. Makanya kalau toleransi kita hanya baru tahap untuk yang ayam petok-petok, yang bebek kwek-kwek itu sama dengan tingkatan bebek ayam rojo koyo enjang medal ing pangonan suruh bali ing kandange dewe-dewe wong kang ngakuni ukurin dalu tan wonten pedote labetan wonten ing sang sayaning margi kewayangan. Artinya apa? Ini toleransi tingkat dasar, tapi karena manusia itu ya manusia makhluk yang paling tinggi, khalifatullah fil ard kata Islam. Gambar Allah di muka bumi, imago Dei kata Kristen, suratullah, ya toh? Maka kita ini bisa toto jalmo, bukan sekedar toto jalmo, karena toto jalmo itu agamanya beda-beda, sukunya beda-beda, warna kulitnya beda-beda, maka saling mengenal, saling memahami agar tercipta saling pengertian dan kerukunan. Maka bukan hanya bebek, kwek-kwek, ayam, petok-petok, tetapi juga toto jalmo, tidak sekedar bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, tapi Indonesia dengan Inggris, Arab dengan Ibrani, Arab dengan Sanskrit. Maka muncullah saling mengucapkan salam lintas agama. Nah, wong artinya meh podol. Assalamualaikum. Apa artinya? Salam sejahtera, salam Allah atas engkau sekalian. Ibraninya apa? Shalom alaikum. Hurufnya cuma selisih satu aja, huruf waw dengan huruf alif. Kalau salam sin, lam, alif, mim, ya, ain, lam, ya, kaf, mim, alaikum. Bahasa Ibraninya alaikum, bukan alaihim. Kalau alaihim salam atas mereka semua. Kalau alaikum salam atas engkau semua, gitu. Terus santi, sancai, rahayu artinya damai juga. Karena kalau Islam menyebut hablum minallah wa hablum minan nas, Kristen menyebut gloria in excelsis Deo et in terra pac hominibus bonae voluntatis. Di Hindu juga ada moksa artam jagat kita yasda iti dharma. Betul apa tidak? Tujuan dharma adalah moksa. Moksa itu kata orang Jawa, manunggaling kawula Gusti, Gusti kawula. Kadya curiga manjing warongko, warongko manjing curiga. Kalau wayangannya apa? Kadya kon suruh lemah lan kurpe, lamun sinawang bindo, rupane yang digigit tunggal rasane. Itu moksa kalau dalam Hindu.
Terus tujuan ke dunia ini apa? Memayu hayuning bawono, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Makanya jagat hitam. Mari kita gali masing-masing teologi kerukunan kita, tetapi juga jangan lupa nyatakan apa yang kita imani kepada orang lain.